bersama Pak Indra Karismiaji yang sepertinya sudah tersambung bersama kita. Pak Indra, selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Salam sehat Pak Indra. Salam sehat juga. Suara saya jelas nih? Cukup jelas Pak. Oke. Baik. Nah Pak Indra, ini ada sedikit lumayan ya kasusnya ya. Jadi orang tua siswa ini melaporkan tentunya kejadiannya di NTT bahwasannya ada permintaan ya dari komite yang lumayan besarannya 500, 450 bahkan 350 nih dari kelas 10, 11 dan 12 nih. Nah, sudah ditanggapi juga tadi bersama Pak Darius Bedadaton selaku perwakilan Ombudsman NTT ya bahwasannya komite itu ya nggak boleh gitu untuk menetapkan atau meminta sumbangan kepada orang tua murid gitu ya. Dan saya rasa kejadian seperti ini cukup lumayan banyak sebenarnya di Indonesia, tapi tidak melapor aja. Baru di NTT ini yang melapor. Mungkin juga udah ada yang melapor ya. Tapi kita lihat yang lagi bahasa NTT sih. Nah, Pak Indra melihat bagaimana Pak pendidikan kita saat ini? Ya, memang kasus pungli dalam tanda kutip ini terjadi di mana-mana, ya kan? Ini di NTT yang juga belum lama viral itu kan di Jawa Tengah ya, SMK Negeri 1 Saleh yang siswa ditanya gubernurnya ternyata bayar 300.000 dalam bentuk infak ternyata untuk membangun musola kan gitu. Jadi kejadian-kejadian ini terjadi di mana-mana. Nah, kita harus tarik dulu sebelum kita mengatakan ini salah, ini nggak boleh, ini adalah pungli. Kita harus tarik dulu permasalahan utamanya adalah memang pemerintah sampai hari ini belum melaksanakan tugasnya seperti apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 ayat 2 yang di situ tertulis bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Garis bawah tuh, pemerintah wajib membiayainya. Yeah. Jadi segala kegiatan yang ada di sekolah, misalnya nih, ini kan yang di NTT ini mau buat lapangan basket ya. Iya. Ya kan? Betul ya. Nah, kalau sekarang sekolah tersebut nggak punya sarana olahraga, sedangkan ada pelajaran penjaskes, pelajaran olahraga. Terus mereka suruh olahraganya di mana? Ya kan? Iya. Kemudian ya contoh yang di SMK Negeri 1 Saleh Rembang itu Jawa Tengah. Nggak ada musola di sana. Sedangkan anak belajar dari pagi sampai sore. Ya kan? Kemudian mereka mau sholat zuhur di mana, mau sholat asar di mana? Itu kan pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau sebelum kita bicara tentang boleh tidak boleh, pemerintah itu sudah melaksanakan kewajibannya belum dalam menyediakan sarana prasarana yang lengkap di dalam dunia pendidikan kita. Kalau itu belum lengkap, ya wajar kalau ada mungkin sebagian orang tua yang merasa, loh, ini kita lengkapi saja kalau begitu, kasihan dong anak-anak kita sekolah, tapi sarana prasarananya nggak lengkap. Yeah. Kan awalnya dari situ, ya kan? Awalnya dari situ, dan ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Pemerintah itu sangat bergantung terhadap masyarakat dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan. Nah itu kan awalnya di sana, Mas. Yeah. Nah memang dalam perjalanannya ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk keuntungannya sendiri. Ada juga nih oknum-oknumnya, makanya juga kita sering muncul kan, ada kegiatan studi tour lah, ada ya termasuk ini misalnya bangun apa, beli AC, sewa AC atau segala macam lah kan, karena ruang belajarnya panas banget, itu sering terjadi. Yeah. Dan kadang-kadang memang pihak
oknum-oknum tertentu dapat bagian dari pengumpulan dana masyarakat itu. Nah itu sebetulnya kalau kita tarik permasalahannya karena pemerintahnya sendiri belum menyiapkan sarana prasarana yang cukup, yang betul-betul standar lah untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang baik. Itu Mas permasalahan utamanya. Saya memandangnya seperti itu ya. Jadi jangan kita langsung mengatakan wah ini sekedar penyelewengan, ini nggak boleh ini. Bisa kita mengatakan begitu kalau pemerintahnya memang bertugas atau ditugaskan oleh rakyat untuk menyiapkan sarana prasarana pendidikan sudah melaksanakan tugasnya. Nah kalau belum, ya terus siapa yang mau melengkapi? Kan itu yang terjadi sekarang. Jadi beda kayak zaman saya sekolah ya. Zaman saya sekolah itu kan masih ada SPP, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, sehingga kebutuhan sekolah itu ya dipenuhi oleh SPP tadi. Nah sekarang nggak ada SPP, sekolahnya kan tanpa pungutan nih. Tapi sarana prasarananya nggak lengkap. Terus siapa yang mau membiayai? Kan itu pertanyaannya. Gitu, Mas. Nah kalau Pak Indra melihat berarti dengan adanya kasus seperti ini, sebenarnya orang tua siswa kalau suka relasi nggak apa-apa ya Pak ya, asal jangan ada tuntutan dari pihak sekolah sendiri gitu Pak ya. Nah, itu yang sebetulnya sudah terjadi, tadi saya katakan sudah terjadi berpuluh-puluh tahun nih. Kondisi bahwa justru, jadi saya bahkan dapat cerita nih SMK Negeri 1 Saleh Rembang itu, bahkan sampai orang tua itu menghibahkan tanah. Jadi tanahnya itu buat bangun musola tadi itu pun dibeli sama orang tua melalui komite. Diserahkan ke pemerintah provinsi, kan luar biasa nih kontribusi orang tua ya kan gitu. Jadi nggak cuma sekedar 100-200 ribu, ini totalnya biayanya sampai 900 juta kalau nggak salah kan gitu. Itu patungan orang tua untuk beli tanah karena memang tanahnya nggak cukup. Jadi pemerintah nggak cukup ini. Jadi kita justru kalau menurut saya sebagai rakyat ya harusnya menuntut pemerintah untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan ini dulu. Karena itu sudah tertulis di konstitusi kita. Kalau ini sudah terpenuhi barulah bangun yang lain-lainnya. Jangan bangun kereta cepat dulu, jangan bangun IKN dulu, tapi sekolah nggak ada lapangannya, nggak ada tempat olahraganya. Bahkan saya kemarin juga dengar ada sekolah nih Mas, rombongan belajarnya itu ada 18. Jadi ada 18 rombel, tapi ruang kelasnya cuma 10. Bayangin, jadi mereka harus bergantian, kan nggak nyaman gitu. Nah itu dibiarkan saja oleh pemerintah menganggap semuanya baik-baik saja, dan masyarakat juga hanya mengeluhkan masalah urunan ini, masalah diminta untuk patungan, untuk memberikan sumbangan. Kita justru harus menuntut pemerintah. Jadi kan nanti yang disalahkan kepala sekolahnya nih kan gitu. Kalau begitu, itu juga kejadian kan sampai kepala sekolahnya dinonaktifkan nih di Jawa Tengah ini oleh gubernurnya. Padahal menurut kami nggak salah dia kan gitu, karena itu adalah konsensus dari orang tua melalui komite sekolah. Nah ini yang kita harus malah bersama-sama kita tuntut pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Baru kalau itu sudah terpenuhi, ada sumbangan, ada pungutan, baru dong bisa kita tindak. Baru bisa kita katakan nggak boleh, kan sudah terpenuhi. Nah sekarang kalau nggak terpenuhi gimana? Baik, kalau gitu Pak Indra. Dan waktu kita ngobrol lagi ya Pak? Dengan senang hati. Iya, baik kalau gitu. Karena keterbatasan waktu nih Pak. Sampai ketemu lagi di lain waktu Pak Indra. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro3. Selamat sore, salam sehat selalu Pak Indra. Sore. Pengamat pendidikan Indra Karismiaji.